Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan bicara tentang materi sistem badan hukum. Kita lihat badan hukum di Indonesia. Ya, kita mulai dari kita bicara perusahaan. Karena kalau kita bicara badan hukum, tidak terlepas dari yang namanya perusahaan. Karena nanti badan hukum itu sendiri, bentuk badan usahanya bisa berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan. Sekarang kita mulai dari apa sih yang namanya perusahaan itu sendiri, ya. Katakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan mencari keuntungan. Dari rumusan ini ada beberapa hal atau beberapa unsur yang perlu kita pahami di dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama kita bicara tentang bentuk usaha. Pada dasarnya bentuk usaha nanti dibedakan menjadi dua. Ada perusahaan yang tidak berbadan hukum dan ada perusahaan yang berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum ada perusahaan dagang, prima, CT. Sementara yang berbadan hukum ada PT, koperasi, dan yayasan. Dalam materi sistem badan hukum kita tidak lagi bicara tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Fokusnya adalah ke badan usaha yang berbadan hukum. Kemudian unsur yang kedua apa dalam perusahaan? Yang kedua adalah jenis usaha. Yang namanya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha ada jenis usaha yang dilakukan. Secara ekonomi jenis usaha dibedakan jadi tiga. Ada perdagangan, pelayanan atau jasa, dan industri. Kemudian unsur yang ketiga apa? Terus-menerus. Artinya dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak boleh bersifat insidental, tapi harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Nah, dalam kaitan dengan terus-menerus ini ada hubungannya dengan yang namanya unsur yang keenam yang namanya pembukuan. Yang namanya perusahaan juga wajib membuat pembukuan. Apa guna pembukuan secara hukum? Ada dua. Ya, manfaat pembukuan secara hukum. Yang pertama untuk mengetahui perkembangan perusahaan, untuk mengetahui keuntungan kerugian perusahaan. Ya. Kalau kita punya saham dalam suatu perusahaan, kita mau tahu bahwa menguntungkan atau tidak tempat kita menanamkan saham dalam perusahaan yang bersangkutan, kita bisa lihat dari pembukuan perusahaan. Karena di sana akan terlihat catatan untung rugi perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Karena berdasarkan ketentuan hukum bahwa setiap perusahaan wajib membayar pajak. Berapa besar pajak yang harus dibayar dihitung dari pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Ya. Karena dalam undang-undang perpajakan ada yang berlaku yang namanya tarif pajak yang akan diberlakukan kepada setiap perusahaan untuk membayar pajak. Kemudian yang keempat apa? Unsur yang keempat terang-terangan. Ya. Artinya kita bicara legalitas dari perusahaan itu sendiri. Bahwa perusahaan yang kita dirikan secara sah secara hukum. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa perusahaan itu sah secara hukum? Kita mulai dari pendirian perusahaan. Kita harus punya akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris. Ya. Kemudian kita mempunyai surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran. Ya. Nah, legalitas dari perusahaan ini sendiri ya akan diperoleh apabila akta pendirian sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM apabila bentuknya perseroan terbatas atau yayasan. Sementara kalau dia koperasi disahkan akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang di koperasi yang bersangkutan. Atau kalau dia berbentuk peru berdasarkan peraturan pemerintah tentang pendirian perum itu sendiri. Nah, legalitas dari perusahaan ini sendiri akan diperoleh apabila langkah terakhir telah dicapai. Apa? Sampai diundangkan di dalam tambahan berita negara. Setelah diundangkan dalam tambahan berita negara, tidak ada yang melakukan penyangkalan terhadap nama perusahaan yang kita dirikan, maka sejak itu
perusahaan dianggap sah secara hukum. Di situ mulai berlaku yang namanya ajas fiksi hukum. Setiap orang dianggap mengetahui telah berdiri suatu perusahaan di wilayah hukum tertentu. Kemudian unsur yang berikutnya apa? Kita bicara keuntungan. Yang namanya perusahaan pasti mencari keuntungan. Seberapa besar keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan tergantung dengan bentuk badan usahanya dan milik siapa perusahaan itu. Kalau kita bicara tentang perseroan terbatas, ya, kalau dia swasta nasional, milik orang per orang, maka semata-mata mencari keuntungan. Kalau kita persentasekan mungkin 80% mencari keuntungan, 20%-nya untuk pelayanan publik. Tapi kalau PT-nya milik negara, BUMN, ya, mungkin keuntungannya hanya 50% untuk mencari keuntungan, 50%-nya pelayanan publik. Demikian pula yang bentuknya koperasi, yayasan, pada dasarnya semuanya mencari keuntungan. Ya. Yayasan dalam bidang keagamaan tetap mencari keuntungan. Yayasan dalam bidang pendidikan tetap mencari keuntungan. Seberapa besar keuntungan yang diharapkan tergantung dengan jenis kegiatan usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Ini yang namanya perusahaan. Kemudian kita lihat, ya, tadi saya katakan bahwa bentuk badan usaha itu ada dua, tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Ya, kalau tidak berbadan hukum dimulai dari perusahaan perseorangan, ya, persekutuan firma, persekutuan komanditer atau sipil. Sementara yang berbadan hukum ada PT, yayasan, koperasi, atau perusahaan BUMN, ya, Persero, Perum, dan Perjan. Tapi nampaknya sekarang Perjan sudah tidak ada lagi. Nah, sebelum kita bicara tentang badan hukum itu sendiri, Anda perlu tahu bahwa subjek hukum itu ada dua, ada manusia pribadi, ada badan hukum. Ya. Sebagai subjek hukum, pada dasarnya manusia pribadi dan badan hukum itu sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum. Sekarang kita lihat nih subjek hukum mandiri perseroan terbatas. Ya. Yang pertama dapat melakukan perbuatan hukum dan perjanjian. Ya, yang namanya perseroan terbatas juga bisa melakukan hubungan hukum seperti manusia pribadi. Ya. Hanya kalau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, misalnya perjanjian, itu diwakilkan kepada organ yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Siapa organ yang ada dalam badan hukum? Kalau kita bicara PT, ada rapat umum pemegang saham, ada direksi, dan ada komisaris. Di dalam implementasinya, yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan seterusnya untuk perkembangan perusahaan biasanya adalah direksi. Kemudian mempunyai kekayaan sendiri. Iya, yang namanya PT sebagai badan hukum, dia mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Ya. Apa guna pemisahan kekayaan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para pemegang saham? Ini untuk mengetahui batasan tanggung jawab para pemegang saham. Karena para pemegang saham di dalam PT, tanggung jawabnya adalah terbatas. Hanya sebatas harta kekayaan yang ditanamkan di dalam perusahaan. Artinya apa? Kalau kita punya saham 100 juta pada perusahaan A, ya, kalau terjadi resiko terhadap perusahaan A, maka tanggung jawab kita hanya sebesar 100 juta. Harta kekayaan pribadi kita tidak bisa diganggu gugat. Ya. Kemudian yang unsur yang berikutnya apa? Membayar hutang atau kerugian dengan kekayaan sendiri. Iya, ya. Karena tanggung jawab para pemegang saham di dalam perusahaan adalah terbatas, apabila ada risiko, ya, terhadap perusahaan, maka perusahaan dapat membayar kerugian pada pihak ketiga menggunakan harta kekayaan perusahaan. Sementara harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak boleh diganggu gugat. Ya. Kemudian dapat dihukum. Ya, yang namanya badan hukum perseroan terbatas juga dapat dihukum seperti manusia pribadi. Siapa yang dihukum? Organ yang ada di dalam perusahaan. Ya, misalnya direksi, komisaris, atau RUPS. Ya.
kemudian dapat menjadi penjamin. Iya. Yang namanya badan hukum, yang namanya PT juga dapat menjadi penjamin dalam melakukan kegiatan perjanjian penjaminan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Dapat dinyatakan valid. Iya, apabila perusahaan tidak mampu membayar hutang pada para kreditur, minimal 2 orang kreditur, ya, menggunakan harta kekayaan perusahaan, maka perusahaan dapat dinyatakan valid. Artinya apa? Perusahaan tidak mampu membayar minimal pada 2 orang kreditur pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, perusahaan tidak dapat membayar, maka para kreditur bisa mengajukan permohonan ke hakim pengadilan niaga agar supaya PT dinyatakan valid. Apabila permohonan para kreditur tadi dikabulkan oleh hakim pengadilan niaga, maka perusahaan dinyatakan valid. Sehingga segala aset yang ada dalam perusahaan harus diamankan untuk dilelang, hasil pelelangan untuk bayar hutang kepada para kreditur. Kalau masih ada sisa dikembalikan kepada perusahaan atau kepada pemilik perusahaan. Ya.